Gue mau nanya dulu nih bre ke kalian. Pernah gak sih kalian ngeliat seseorang yang kelihatannya tuh punya segalanya, uang, fame, lifestyle mewah, tapi di balik layar itu justru lagi kacau balau. Nah, kasus kayak gini yang lagi rame dibahas itu soal Offset. Dari luar hidupnya tuh kelihatan kayak nggak ada limit, duitnya ngalir, flex di mana-mana, dan image yang dia bangun itu seolah-olah dia nggak mungkin kehabisan uang. Tapi kenyataannya ceritanya jauh lebih berantakan dari yang kelihatan bre. Ada salah satu momen yang cukup gila sebenarnya di mana orang ini tuh bisa menang besar di meja judi sampai bingung mau diapain duitnya. Hey man, when you win so much money, you don't know what to do with yourself. This nigga fell asleep at the table with 250. Tapi di sisi lain justru itu yang jadi awal sebuah masalah. Bahkan ada cerita dia ini sampai ketiduran di meja judi dengan uang ratusan ribu dolar masih di atas itu. Kedengarannya absurd, tapi itu juga nunjukin satu hal. Ketika seseorang udah terlalu sering main di level itu, batas antara kontrol dan kecanduan itu mulai kabur buat dia. Dan disinilah narasinya tuh jadi berubah bre. Bukan lagi soal rapper sukses, tapi soal seseorang yang katanya mulai kejebak dalam pola yang sama terus menerus. Kalah, ngejar balik, kalah lagi, terus minjem uang. Siklus klasik. Bahkan sampai ada momen di mana dia tuh disebut-sebut minta uang ke orang random di sekitarnya. Lu bayangin aja, orang dengan image besar itu tapi di satu titik harus ngejar cash app dari orang-orang di sekitar dia. He got another loan for like 2 bands. I don't even take my loan. I'm like, that's Offset. I'm good on my money. I'm worried about this. I got mad, bro. I definitely run off for 5 bands. He pops for the next band. He get 2 bands. He get a band from a random lady. I swear to God, I don't know who the it was. He's like, yo, thanks, ma. He pops that. Throw another 5. So I see like 13 bands in loans. I don't know who got paid back that day. You feel me? Bro, where's my mother that ducked me for so long, boy? And mind you, I'm 23. And this is Raindrop. Drop top, Cardi B husband. Itu udah bukan sekedar lagi apes gitu ya, itu udah masuk ke wilayah yang lebih parah ini. Cerita ini makin panas waktu Lil TJ itu ikut buka suara. Awalnya cuman kayak saling sindir biasa, tapi lama-lama kebuka detail yang lebih personal. Katanya Offset sempat minjem uang mulai dari angka kecil sampai belasan ribu dolar, tapi nggak pernah dibalikin. Bahkan menurut versinya TJ, uang itu bukan dipakai buat hal lain, langsung balik lagi ke kasino, kalah, pinjam lagi, kalah lagi. Dan yang bikin makin kacau ini terjadi di depan mata orang lain. Di titik itu narasinya mulai kebentuk. Apakah ini cuma drama biasa antar rapper atau emang ada masalah finansial yang lebih serius? Masalahnya ini tuh nggak berhenti di situ bre. Isu lain juga mulai muncul, terutama soal pajak. Bad news for Offset. He's facing major financial troubles for his unpaid tax balance. They're saying it's past 2.3 million. Angkanya tuh nggak kecil, lebih dari 2 juta dolar. Nah ini beda cerita nih bre. Kalau utang ke orang kan masih bisa diulur-ulur gitu ya. Tapi kalau udah urusan pajak di Amerika apalagi, itu udah masuk ranah yang lebih serius. Aset sama properti bisa kena sita dan semuanya jadi makin rumit. Apalagi kalau lagi ada proses perceraian. Ngomongin perceraian, situasi dia sama Cardi B juga ikut memperkeruh keadaan. Salah satu hal yang bikin banyak orang angkat alis adalah ketika Offset minta spousal support. Dan jujur aja ini langkah yang bikin banyak orang bingung. Karena dari luar orang lihatnya, lah bukannya dia juga kaya. Tapi di balik itu ada kemungkinan lain. Bisa jadi ini tuh strategi. Bisa jadi leverage dalam proses hukum atau bahkan sekedar cara buat ngeganggu situasi. Dan menariknya semua drama ini kejadian pas dua-duanya lagi mau rilis album. Jadi mau gak mau ada juga yang lihat ini sebagai bagian dari permainan exposure. Tapi kalau dilihat lebih dalam kayaknya gak sesimpel itu. Karena di sisi lain performa musiknya juga udah mulai goyah. Album yang dirilis kagak meledak seperti yang
yang diharapkan. Bahkan ada project yang gak masuk chart sama sekali. Buat ukuran nama sebesar si Offset ini, itu tuh udah jelas bukan sinyal yang bagus. Tapi lagi-lagi selalu ada sisi lain dari cerita. Offset sempat bilang kalau beberapa rilisan itu emang sengaja dilepas tanpa promosi karena dia lagi keluar dari labelnya Quality Control Music. Dan kalau itu benar, berarti performa yang turun bukan murni karena dia jatuh, tapi lebih ke strategi bisnis yang emang lagi berantakan. Tapi yang bikin api ini nyala lagi adalah cerita dari Selena Powell. Sosok yang satu ini emang kontroversial dari dulu, bre. Jadi semua yang keluar dari mulutnya itu selalu harus kita ambil dengan sedikit skeptis. Tapi pola ceritanya anehnya tuh mirip. Ngaku pernah deket, terus ada urusan uang, dan ujung-ujungnya belum selesai. Dan yang bikin makin menarik, ini bukan pertama kalinya dia nyeret nama Offset. Dulu dia bahkan sempat bikin skandal besar dengan klaim palsu soal kehamilan yang nyeret juga nama Cardi B. Jadi ketika dia muncul lagi dengan cerita baru, orang-orang langsung kebagi dua. Ada yang percaya, ada yang nganggep ini cuma cari perhatian. Tapi kalau kita tarik garis dari semua kejadian ini, utang ke sesama rapper, isu kecanduan judi, masalah pajak jutaan dolar, perceraian yang penuh drama, sampai performa karir yang mulai goyah, satu hal jadi jelas, ini bukan sekedar satu masalah tunggal, ini udah kayak efek domino. Dan di dunia kayak gini, dimana image itu segalanya, kadang yang paling berbahaya bukan saat seseorang jatuh, tapi saat dia masih kelihatan berdiri padahal di dalamnya udah mulai retak kemana-mana. Ceritanya tuh makin aneh waktu Offset ini mulai kontak lagi sama Selena Powell. Bukan siang, bukan sore, tapi jam 4 pagi, bre. So it was 4 o'clock in the morning. I woke up to him Instagram calling me. I was like, oh my God. I was like, what's up? And I thought he was just like, so I was like, okay. But like, I can't you. I'm on my flow. So it's like, what are we talking about? He was like, yo, I need a favor. This Wait, is a let's not test. skip over that. He told her to he still needed that. He still Yeah. needed that. Oh. So he was like, I need a favor and this is a test. I was like, okay, what? He was like, how much money can you get or are you by? And I was like, I mean, like I sent him the video, like all that money that I have in my safe. You're rich. And he immediately called me. He called me back and then he was like, bring all of it. Jam dimana kebanyakan orang bahkan belum bangun, tapi dia justru itu nelponnya lewat Instagram pula, kayak lagi butuh sesuatu yang mendesak gitu. Awalnya mungkin kelihatan kayak random call biasa, tapi dari cara dia ngomong langsung kerasa ada urgensi. Bukan basa-basi, bukan ngobrol santai, langsung ke inti. Dia butuh bantuan, dan bantuan yang dimaksud ya duit lagi. Cara dia framing juga aneh, dibilang ini tes. Tes apa? Tes loyalitas. Tes seberapa jauh seseorang mau nurut sama lu. Karena pertanyaannya tuh bukan lu lagi ada, tapi langsung ke lu bisa dapat berapa banyak uang sekarang. Itu bukan pertanyaan normal gitu, bre. Apalagi di jam 4, gila. Tapi yang lebih gilanya lagi, Selena malah nurut. Dia bahkan sempat nunjukin isi akunnya, dan dari situ Offset langsung minta semuanya untuk dibawa. Kalau lu berhenti sebentar di sini aja, harusnya kan udah mulai kebayang polanya. Ini bukan situasi darurat. Ini bukan lagi orang kepepet karena hal mendesak. Ini orang yang lagi ngejar sesuatu. Dan kemungkinan besar itu balik lagi ke meja judi. Dan bener aja, setelah ketemu arahnya jelas, kasino lagi. Dia main, dia kalah, dia lanjut lagi. Sementara di sisi lain, orang yang dia ajak ini mulai capek. Mulai ngerasa kalau ini udah kelewatan, tapi tetap aja kebawa arus sama situasinya. Ada dinamika yang aneh di sini. Kayak ada tekanan yang kagak diomongin tapi kerasa. Kayak posisi di mana satu orang punya kontrol lebih besar, entah karena status, uang, atau pengaruh. Yang bikin makin kacau, jumlah uang yang keluar itu kan bukan receh, bre. Awalnya mungkin dikira cuma 10 ribuan, tapi dari obrolan yang muncul kemudian, angkanya bisa nyentuh 15.000 dolar. Dan yang bikin orang mikir, ini tuh bukan transaksi biasa. Ini bukan pinjem bentar balik besok. Ini udah mulai masuk ke pola yang sama kayak cerita sebelumnya. Pinjem, janji balikin, tapi ujung-ujungnya nguap uangnya. Offset tentu aja bisa aja bilang kalau ini tuh semua omong kosong. Apalagi mengingat reputasinya Selena yang dari dulu emang kontroversial. Tapi masalahnya dia juga bawa bukti chat gitu, interaksi, pola komunikasi yang kalau kita lihat sekilas ya ada benang merahnya. Bahkan ada momen dimana Offset ini ngetes secara emosional, nanya,
Lu sayang gua nggak? Dan ketika dijawab iya, langsung dibales dengan permintaan uang lagi. He said the bank was open tomorrow. Oh, tomorrow came. It's 8 a.m. He's on my phone. Bring me more. I was like, oh. He was like, do you love me? I said, yes. I swear to God. Mind you, when we talk though, it's gonna have, I want the screenshots. So, add in the screenshot. I said, yes. He said, bet. Bring me that money. I said, oh, okay. But I said, can I wait like an hour, babe? I'm tired. He was like, he said something, but I honestly just closed my phone and went to sleep. Ini bukan cuman soal duit lagi, ini udah nyeret ke permainan psikologis. Dia ini udah manipulatif, bre. Dan yang lebih parah, siklus ini gak berhenti keesokan harinya. Katanya mau dibayar balik, katanya tinggal diambil, tapi begitu didatengin, justru situasinya muter lagi. Diminta pesenin hotel, disuruh nunggu, ditahan berjam-jam tanpa kejelasan, dari jam 4 sore sampai tengah malam, cuma nunggu. Dan ketika akhirnya muncul, bukan soal uang yang diselesain, tapi justru balik ke interaksi yang bikin situasinya makin blur. Lu bisa bilang kalau ini tuh cuma satu sisi cerita, dan itu fair. Tapi kalau digabung sama semua kejadian sebelumnya, utang ke Lil TJ, isu pajak jutaan dolar, pola kalah, judi, minjem, ini mulai kelihatan kayak template aja gitu, bre. Bukan kejadian tunggal. Dan momennya itu di malam Natal. Di momen yang harusnya santai, hangat, malah muncul lagi permintaan yang sama. Bukan ucapan Merry Christmas, tapi pertanyaan soal metode transfer. Cash App, Zelle, apa aja yang bisa dipakai buat ngirim uang. Bahkan jumlah kecil pun tetap diminta. Kayak nggak ada jeda gitu, nggak ada rem. Seolah-olah kebutuhan itu terus jalan tanpa peduli waktu ataupun konteks. I was like, oh, my man's calling me on Christmas. He's gonna say Merry Christmas. Hello, Daddy. You got PayPal? On Christmas. On Christmas. You got PayPal? I said, for what? He said, because I need money. I said, Crackhead. only At Zelle. this point, you are a crackhead. No, he asked me for Cash App. Cash App. It was Cash App. Then I said, I only have Zelle. He said, okay, so Zelle me. I said, my limit is like so low. He said, it's okay, just Zelle me. Do what you can. $2, $3. Send it. 25 No. cents. I said, Yang bikin makin ironis, di saat yang sama, image yang ditampilin ke publik itu justru kebalikannya. Jet pribadi, flexing uang di sosial media, lifestyle yang kelihatan gak tersentuh sama masalah. Bahkan ada momen di mana dia kelihatan ngasih hadiah super mewah ke perempuan lain. Tas Birkin, jam perhiasan, barang-barang yang harganya bisa puluhan sampai ratusan ribu dolar. Jadi di satu sisi dia tuh minta uang ke satu orang, tapi di sisi lain dia cash out buat orang lain. Di titik ini pertanyaannya kan bukan lagi dia bangkrut atau kagak ya, tapi lebih ke apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Karena kalau semua potongan cerita ini disusun bareng, yang muncul tuh bukan sekedar masalah finansial, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih repetitif, dan jujur aja lebih mengkhawatirkan, bre. Dan seperti yang sering terjadi di dunia rapper kayak gini, yang paling kelihatan mewah itu justru sering jadi yang paling gak stabil di balik layar. Di titik ini ceritanya tuh makin panas, dan jujur aja makin kelihatan arah benang merahnya kemana. Selena Powell akhirnya gak tahan, dia konfront langsung tuh Offset. Dia kirim screenshot tas-tas Birkin yang tadi dia lihat itu, terus simbol kemewahan yang kagak main-main itu, dan nadanya udah bukan lagi santai. Ini udah nada orang yang ngerasa dipermainkan, bre. Kayak, lu bisa gak sih ngasih hadiah segitu mahal ke orang lain, tapi giliran utang ke gua itu malah ngilang. Dan respon dari Offset sendiri menariknya itu bukan marah, bukan ngamuk, tapi lebih ke defensif yang aman. Dia muter-muter arah pembicaraan, bikin seolah-olah Selena yang nyerang duluan. Secara strategi ini pinter kali ya, karena kalau chat ini bocor ke publik, dia nggak kelihatan agresif, dia kelihatan kayak orang yang bingung kenapa diserang. Padahal konteks aslinya jauh lebih dalam dari yang kelihatan di chat itu. Tapi yang bikin semuanya naik level adalah dua bom yang dijatuhin setelah itu. Yang pertama soal hubungannya sama Cardi B. Katanya ada restraining order, sampai komunikasi sama anak pun itu harus lewat pihak lain. Ini udah bukan sekedar drama selebriti, ini udah masuk ranah personal yang serius, bre. Terus yang kedua, ancaman ke Stefon Diggs. Dan ini bukan ancaman ringan, tapi sesuatu yang kalau bener diucapin jelas nunjukin kondisi emosi dia yang kagak stabil. If I catch Buddy and I can catch him, it's gonna be bad. You So I gonna beat think him she up? on some man, beat, strip, shot in the knee, all types.
See, I wasn't on his Shot ass. in the knee. Di tengah semua kekacauan itu, akhirnya keluar juga penjelasan dari Offsetnya sendiri. Dia bilang kalau dia punya sekitar 13 juta dolar di rekening. Kedengarannya gede, iya, tapi begitu lo tarik konteksnya, biaya hidup, utang, pajak, biaya keluar dari label quality control musik yang katanya sampai 10 juta dolar, angka itu tiba-tiba nggak kelihatan sebesar itu lagi. Apalagi ditambah perceraian, tuntutan finansial, dan gaya hidup yang dari dulu emang kagak murah. Dan disinilah potongan puzzle-nya tuh mulai nyambung. Kalau semua yang dia bilang itu benar, berarti dia nggak lagi ada di posisi tertekan. Uang keluar besar-besaran, pemasukan gak seimbang, dan di tengah semua itu, dia justru milih jalan yang paling beresiko, yaitu judi. Bahkan ada pengakuan langsung soal dia kehilangan sekitar 800 ribu dolar di kasino. It's not that. You don't understand. You seen what I sent you. What'd you send me? I sent it to you. I lost $800,000. Yeah, you lost. It's not like I'm just. You lost 800,000. Yeah, you did. You lost that. But bro, how did you get this all those evidence on Christmas though? Dan bukan kejadian sekali, dia sendiri bilang ini tuh udah berlangsung berbulan-bulan, dari sekitar Agustus atau September. Artinya ini bukan satu malam sial, ini pola, konsisten dan berulang. Ada juga teori dari orang-orang di sekitar cerita ini yang bilang mungkin semua ini disengaja buat cloud, buat promo album, buat ngejaga nama tetap relevan. Tapi teori itu mulai goyah ketika pihak dari kubunya Offset sendiri itu justru coba meredam situasi. Ada yang sampai nawarin solusi kayak ganti rugi lewat barang mewah atau skema pembayaran. Kalau ini cuma settingan, biasanya kan nggak sampai segitunya gitu. Kalau emang dia mampu bayar, ya nggak usah ada begitu-begituan gitu loh bre, langsung bayar aja kan. Dan ketika situasi ini mulai bocor ke publik, semuanya tuh makin gelap. Muncul video yang katanya berisi ancaman, walaupun validitasnya juga dipertanyakan karena kelihatannya tuh udah diedit. Tapi di dunia kayak gini, persepsi kadang lebih kuat dari fakta. Sekali narasi kebentuk, susah buat dibalikin. Yang bikin ironis, di tengah semua tuduhan dan drama ini, Offset masih kelihatan balik lagi ke tempat yang sama, kasino. Bahkan sempat kelihatan bareng Bobby Shmurda. Santai itu, pakai hoodie hard rock, seolah kagak ada yang berubah. Dan justru di situ poin paling pentingnya. Ketika seseorang terus balik ke tempat yang sama, meskipun udah jelas tempat itu jadi sumber masalahnya, itu biasanya bukan sekedar kebiasaan, itu udah jadi ketergantungan. Dan ini jadi makin berat kalau lu ingat satu hal, tragedi yang melibatkan take off dulu juga berakar dari lingkungan judi. Walaupun bukan Offset langsung yang terlibat, tapi lingkarannya sama, atmosfera juga sama, resiko yang ngikutin itu juga sama. Sekarang bayangin posisi dia bre, perceraiannya berantakan, tekanan finansial, image-nya yang mulai retak, dan di saat yang sama, satu pelarian yang dia punya justru hal yang paling berbahaya buat kondisinya. Dan kalau benar dia tetap ngejar alimony dari Cardi B, itu juga bisa jadi cara buat ngejaga gaya hidup yang udah kebentuk lama, gaya hidup yang mahal, cepet, dan kagak kenal rem. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa pura-pura kalau dia udah jatuh sepenuhnya. Dengan jutaan pendengar bulanan di Spotify dan nama Migos yang masih punya daya tarik, Offset masih punya posisi di industri musik ini. Dia masih relevan, masih punya platform, masih punya peluang buat bangkit. Cuman masalahnya di dunia kayak gini bukan soal berapa banyak uang yang lu punya bre, tapi seberapa cepat lu bisa kehilangannya. Karena emang ini masuknya udah ketergantungan. Dan kalau ada satu hal yang hampir selalu konsisten dalam cerita kayak gini, itu sederhana. Lu bisa menang besar di judi, tapi kalau lu nggak berhenti cepat atau lambat, semuanya bakal balik lagi ke meja yang sama. Oke bre, segitu aja buat video gua kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lu suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.